Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah faqad fazal muttaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa likullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaja balaghal mansila, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Sungguh tiada kata yang lebih indah di sisi Allah, lebih lagi di rumah Allah, kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tidak ada perbuatan yang lebih baik di sisi Allah kecuali menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, maka khatib memberikan nasihat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Pengertian iman yang dimaksud membersihkan hati kita dari segala kehebatan makhluk, dan kita masukkan kepada hati kita adalah kekuatan, kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita tunaikan semua perintah Allah dan teladan dari Rasulullah SAW, dan kita tinggalkan semua larangan Allah dan juga larangan Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini perkenankan saya akan membahas tentang level-level daripada derajat manusia di sisi Allah. Kita hidup di dunia itu hanya sementara, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlakuan kepada kita dengan seadil-adilnya, sesuai dengan derajat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran Suratul An'am ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan setiap orang itu memiliki kedudukan derajat masing-masing sesuai dengan amalnya. Dan Allah itu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, tidak pernah akan lalai
terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, derajat umat Islam itu yang paling rendah, artinya dalam hal ini orang muslim ya, tapi paling rendah derajatnya itu adalah orang yang sudah pernah syahadat, maka disebut muslim ya. Tetapi kalau yang dipunyai hanya syahadat ya, tidak punya yang lainnya, tidak meningkat gitu ya. Seringkali kita mengatakan mu'alaf ya, mu'alaf itu dimulai dari mengucapkan syahadat. Ada orang mu'alaf yang kekayaannya hanya syahadat ya. Ada juga yang kemudian berproses secara cepat ya. Dia punya syahadat, tapi sebelum masuk Islam sudah menyiapkan berbagai strategi ya untuk menjadi muslim yang baik, maka segera move on gitu ya. Nah, ada kisah yang cukup menarik ya, di zaman Nabi itu ada seorang Arab pegunungan. Kalau kita mengatakan mungkin Arab Badui gitu ya. Kemudian mereka datang ya dan menceritakan keadaan dirinya. Waqalatil aqrabu amanna. Datanglah seorang Arab Badui mengatakan, saya telah beriman ya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab, qul lam tu'min walakin qulu aslamna. Sampaikan aja wahai Muhammad kepada dia padanya gitu, bahwa kamu itu mestinya mengatakan bukan kami sudah beriman, tapi kami sudah Islam. Mengapa? Karena apa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena belum masuk iman dalam hatimu. Makanya walakin qulu aslamna. Ya. Nah, dari kisah ini maka orang yang kekayaannya baru syahadat gitu ya, minim Islamnya ya, maka supaya dia naik derajat menjadi orang yang mukmin ya, menjadi orang yang beriman. Apa yang harus dicapai ya? Sekurang-kurangnya sholat pertama, karena ada hadis yang mengatakan ini bahwa yang membedakan orang muslim dengan orang kafir adalah sholatnya. Jadi kekayaan minimal yang harus dimiliki oleh seorang muslim sholat ya. Jadi kalau baru syahadat ya, itu dipertanyakan keimanannya di sini ya. Bahkan Allah yang menegur itu kamu belum beriman gitu ya, baru muslim gitu kan. Tapi dari hadis Nabi itu muslim pun harus punya syarat sholat minimal kan gitu. Karena yang membedakan Islam dengan kafir itu sholat gitu. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka kita harus punya kekayaan berikutnya ya, yaitu kekayaan yang dalam hati, mukmin, amana yu'minu imanan. Bagaimana dalam hati kita ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menimbulkan rasa, paling tidak rasa mencintai Allah ya, mengenal akan keagungan kehebatan Allah. Di dalam sifat orang mukmin itu adalah bagaimana supaya
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak tertandingi. Sudah menggantungkan hidup ini hanya kepada Allah, meyakini Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi sifat-sifat orang mukmin harus dimiliki satu persatu, ya. Hilang menyekutukannya kepada yang lain, gitu ya. Bersih ya hatinya dari kekuatan-kekuatan kebendaan, begitu seterusnya, sehingga dia menjadi seorang mukmin. Nanti level berikutnya ya adalah muhsin. Ya, muhsin itu adalah orang yang memiliki sifat selalu bersama dengan Allah, ma'iyatullah, ya, merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Ketika dia berpuasa, nggak ada orang, dia ada keyakinan dalam hatinya, ya, kalau saya makan sebenarnya nggak ketahuan orang ini, ini makan makanan saya gitu ya. Tapi kan dia merasa dilihat Allah, walaupun nggak ada orang yang melihat, pasti Allah melihat, kan itu. Ada sifat dalam dirinya untuk selalu dilihat, diawasi oleh Allah. Sifat ihsan. Al-ihsanu ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Itu naik derajatnya. Kemudian naik lagi menjadi seorang mukhlisin, yaitu orang yang memiliki sifat ikhlas. Ikhlas itu berasal dari kata kholaso yang berarti murni, ya. Artinya orang sudah masuk dalam kriteria ikhlas bila dia murni semua amal yang dilakukan karena Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada pertimbangan makhluk dalam beramal, ya. Murni meligi ini karena Allah, ya. Bukan embel-embel yang lain, bukan ada harapan-harapan yang lain. Nah, sehingga dikatakan sebagai mukhlisin. Kemudian yang tertinggi derajat seorang muslim adalah muttaqin. Ya, makanya orang yang paling mulia ya di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sekurang-kurangnya ada 3 sifat yang dimiliki orang yang bertakwa. Dan apabila salah satu dari 3-nya hilang, berarti tidak termasuk orang yang bertakwa. 3 itu, yang pertama adalah hubbullah, ya. Ada kecintaan kepada Allah. Implikasi cinta itu menyebabkan orang berbuat untuk melakukan perintah Allah menjadi ringan, ya. Karena apa? Karena ada rasa cinta. Adanya rasa cinta itu menyebabkan orang menjalankan perintah jadi ringan. Yang kedua adalah khaufullah, adanya rasa takut kepada Allah. Implikasi rasa takut kepada Allah itu adalah dimudahkan untuk menjauhkan diri dari larangan Allah, ya. Takut nanti kepada Allah bila dengan pelanggaran itu nanti dihukum oleh Allah, begitu ya. Yang ketiga, raja'ullah, yaitu memiliki harapan yang besar kepada Allah. Implikasi dari raja'ullah itu adalah menyebabkan manusia tahan banting, tahan banting. Jadi senantiasa tidak mudah putus asa dalam
menghadapi segala ujian, godaan, rintangan. Wala tayasu mirrauhillah. Gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya ya, yang mempengaruhi semua itu adalah rahmat ya. Jadi artinya tidak semata-mata amal itu yang menyebabkan orang itu lalu derajatnya tinggi di sisi Allah, mendapatkan surga. Bahkan Rasulullah sendiri menjelaskan hal ini, mengatakan bahwa orang itu bisa selamat, bisa masuk surga itu hanya karena rahmat Allah. Menjelaskan ini maksudnya bagi Allah, walaupun seseorang beramal tidak mencukupi ya, atau mungkin kecil, tapi jika Allah memberi rahmat, keselamatan, maka bisa saja Allah memiliki hak veto, hak prerogatif sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang namanya rahmat. Maka diteruskan ayat berikutnya, wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah. Dan sesungguhnya Tuhanmu kaya dengan rahmat. Karena dengan rahmat bisa jadi orang yang amalnya sedikit gitu ya, Allah kehendaki selamat masuk surga, ya kenapa tidak, kan gitu ya. Ini pernah terjadi ketika di zaman Bani Israel ada seorang wanita tunasusila ya, yang perbuatan baiknya boleh dikatakan nggak ada lah, karena tunasusila kan sama aja dengan WTS kita itu ya, tiap hari zina kan gitu. Tetapi disebabkan karena dia menolong anjing yang kehausan ya, dengan memberi air minum, Allah memberi rahmatnya sehingga Allah selamatkan juga dan masukkan ke dalam surga. Dan tidak semua orang bisa memahami hadis ini. Suatu hari Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, membaca hadis ini tidak bisa memahami, geleng-geleng kepala. Dia berpikir dalam hatinya, saya jadi presiden, pengorbanannya sudah luar biasa ya. Ini hanya pengorbanannya ngasih anjing minum kok begini. Jangan-jangan ini hadisnya nggak benar ini. Artinya dia datang ke seorang profesor Qadirun Nur, berdiskusi. Ini benar bah hadis ini. Ya. Terus singkat cerita dia tanya kan, bagaimana bisa ya? Saya seorang presiden, pengorbanannya juga sudah begini, hanya presiden ya, tapi surga loh ini. Maka Profesor Qadirun Nur memerintahkan kepada Pak Karno, coba saya akan memberikan pertanyaan kepada engkau. Kalau bisa jawab berarti paham. Kalau nggak bisa jawab itu nggak paham gitu ya. Maka Qadirun Nur bertanya kepada Pak Karno itu, bilangan 1 ya dibagi bilangan tak hingga itu berapa? Langsung Pak Karno bilang 0 gitu ya. Karena bilangan real dibagi bilangan tak hingga itu tak berarti, sangat kecil sekali, langsung mendekati 0 atau disebut 0. Nah sekarang saya tanya yang kedua, 1 juta bagi tak hingga berapa? Ya sama 0. 1 miliar bagi tak hingga ya 0. 1 triliun dibagi tak hingga ya 0. Kemudian Profesor Qadirun Nur mengatakan kepada Pak Karno, apa Allah tidak mampu orang yang dosanya kecil, dosanya sedang, dosanya besar sekali untuk mengampuni? Kemudian mantan mikir ini, ternyata oh iya ya gitu ya. Terus udah, sekarang pertanyaan berikutnya, bilangan 1 dikalikan bilangan tak hingga berapa? Jawabnya tak hingga. Bilangan 5.000 bagi tak hingga. Bilangan 1 juta kali tak hingga berapa? Tak hingga. 1 miliar kali tak hingga ya tak hingga. 1 triliun kali tak hingga ya tak hingga. Setelah menjawab dengan benar,
Terus Qadirun Nur mengatakan, apa Allah tidak mampu melipat gandakan kebaikan seseorang dengan rahmatnya? Baru mudeng gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah bahwa kira-kira gitu ya. Sekarang kalau tak hingga dibagi 1 berapa? Tak hingga 1.000.000 bagi 1 ya tak hingga 1 miliar tak hingga bagi 1 miliar ya tak hingga bagi 1 triliun ya tak hingga gitu ya. Apakah Allah tidak mampu membagi rahmatnya kepada orang sedikit maupun orang banyak? Apakah rahmat Allah berkurang ketika dia membagikan rahmatnya kepada orang sedikit maupun orang banyak? Hadirin rahimani rahimakumullah, itulah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Tuhanmu adalah pemilik rahmat, kaya dengan rahmatnya. Maka hanya dengan rahmat Allah orang bisa selamat, karena pengadilan Allah di akhirat itu lapis 3. Lapis pertama yang diadili adalah kebaikannya. Orang mengatakan, wah saya selamat nih, kebaikanku banyak sekali menutupi gunung-gunung. Tapi celakanya lapis kedua itu nanti yang diadili adalah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Bahwa ternyata nikmat Allah jauh lebih besar daripada kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Tidak bisa manusia menebus nikmat yang Allah berikan. Maka disitulah yang ketiga adalah pengadilan tentang dosa-dosa dan kejelekan manusia. Apakah kira-kira hanya dengan amal untuk menebus nikmat Allah manusia bisa masuk surga? Kalau hanya dengan amalnya sendiri sulit, gitu kan. Oleh karena itu rahmat Allah itu bermain di sini. Jadi di samping karena derajat manusia disebabkan amal, maka Allah telah menyiapkan rahmat. Sehingga banyak cerita ya, terdahulu ada orang yang telah membunuh 100 orang gitu ya, tapi dengan rahmat Allah dia bertobat, baru sampai tengah-tengah sedikit meninggal ya, Allah kasih rahmatnya, dimasukkan ke dalam surga. Begitu seterusnya, banyak cerita yang karena rahmat Allah lah kita bisa berharap menjadi orang selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah innallaha ghafurur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala yatu ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, marilah kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dibimbing menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, hamba yang senantiasa dapat berjalan di garis-garis yang Allah tentukan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin,
حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.